Ejek Indonesia dari belakang, terduga koruptor beras Anies pengkhianat bangsa. Saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, jangan korupsi. Sudah sejak awal. Oleh sebab itu, juga berulang kali saya mengingatkan ke semua pejabat negara, baik itu menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan semua pejabat untuk hati-hati dalam menggunakan uang dari APBD kabupaten kota, APBD provinsi, dan APBN. Itu uang rakyat. KPK segera menangkap Anies Baswedan. Seharusnya dari dulu. Kan begitu harapan kita. Tapi harapan tersebut tinggallah harapan yang entah kapan akan terwujud. Selain geger skandal Formula E yang penanganannya maju mundur, kini muncul lagi kasus dugaan korupsi Bansos DKI Jakarta, guys. Selain itu, masih banyak lagi kasus-kasus kelebihan bayar yang diungkap oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Tapi, mengapa selama ini KPK terkesan sangat sulit untuk menindak Anies? Ya, lagi-lagi korupsi bantuan sosial. Dari kasus bekas Mensos hingga dugaan korupsi Bansos bencana di Cianjur, terlihat jelas bahwa bantuan sosial adalah sasaran paling empuk untuk melakukan korupsi. Korupsi bantuan sosial atau Bansos adalah bentuk korupsi yang paling bejat. Karena bantuan sosial adalah upaya menangani krisis. Dalam krisis dan rakyat yang kelaparan, justru korupsi merajalela. Nah, ini yang sedang viral dibahas di media sosial. Ada akun Twitter yang melakukan investigasi kritis terhadap penimbunan bansos di DKI di eranya Anies. Anies Baswedan munafik, dia adalah sejatinya pengkhianat bangsa. Selama ini dia melakukan manuver-manuver politiknya dengan cara-cara yang tidak beradab, bahkan tempat kelahirannya sendiri dijelek-jelekan. Padahal dulunya dia datang ke IKN di depan Jokowi senyum-senyum. Tapi di belakang Jokowi dia menikam dari belakang. Manusia munafik dan jahat yang bernama Yohanes Anies Baswedan ini sejatinya adalah penjahat negara ini. Calon tersangka koruptor beras busuk. Jika KPK beres dan becus, harus segera dimatikan karir politik karena orang ini berbahaya. Saya nggak heran kenapa orang ini disebut-sebut keturunan Yaman yang merupakan negara yang terus-menerus di dalam konflik abadi karena isu politik agama rasialis yang ada di Timur Tengah sana. Meskipun dia lahir di Indonesia, dia merupakan orang keturunan yang kelihatan banget tidak mencintai tanah airnya yang kita tempati bersama-sama, yakni bangsa Indonesia. Dia adalah orang yang merupakan pembelot dari negara ini. Pendukung-pendukungnya juga brengsek dan sangat memberikan dampak yang paling buruk bagi kesatuan dan persatuan Indonesia. Berhasil memporak-porandakan DKI Jakarta masih seperti tidak membuat dia puas. Setelah DKI Jakarta rusak parah dengan segala segregasi politik dan agama yang dimunculkan olehnya dan pendukungnya, dia mau naik ke tingkat nasional dengan cara melakukan penerimaan pencapresan oleh Partai Nasdem. Kenapa saya katakan dia adalah pengkhianat negara? Karena ia melakukan kritik terhadap ibu kota negara baru dan kritikannya tidak masuk akal dilakukan di negara luar. Dia diundang oleh sebuah kampus asing dan melakukan seminar yang kelihatannya dianggap penting. Tapi kalau saya mau lihat seminar itu sih nggak sepenting dari seminar yang dilakukan di G20. Orang ini melakukan propaganda dengan mengatakan bahwa pembangunan ibu kota negara baru merupakan hal yang tidak penting. Jadi harus dihentikan. Bagi saya, pengkhianat Korea orang dalam ini adalah pengkhianat yang sangat amat keji. Pengkhianat bangsa ini lucunya dicapreskan oleh partai yang katanya melakukan koalisi bersama dengan Presiden Joko Widodo. Calon tersangka korupsi dana bantuan sosial dan beras busuk itu malahan diagung-agungkan oleh pendukungnya di media Twitter. Para pendukungnya menganggap bahwa Anies Baswedan adalah sosok yang pintar dan cerdas, bisa bahasa Inggris. Padahal kalau kita mau analisis bersama-sama, dia itu bahasa Inggrisnya juga nggak bagus-bagus amat. Dibandingkan dengan Bapak Nadiem Makarim, Yohanes Baswedan ini adalah sosok yang Inggrisnya jauh di bawah. Kalaupun mahir, isinya juga sampah. Menghina negara sendiri di luar negeri itu nggak beda sama Veronica Koman yang merupakan pendukung teroris organisasi Papua Merdeka alias OPM. Kalau Veronica Koman adalah pendukung OPM, Anies Baswedan adalah pendukung FPI yang banyak teroris di dalamnya. Jadi bagi saya,
Pengkhianat ini harus segera dibumi hanguskan dari peta perpolitikan di Indonesia. Kita tahu bahwa pembangunan ibu kota negara di Kalimantan adalah satu hal yang sifatnya krusial.